Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian, dan di hari ini, di video kali ini kita akan membahas tentang tips sukses closing di WhatsApp. Nah, jadi buat teman-teman yang masih menggunakan WhatsApp untuk closingan di online shopnya atau di bisnis online-nya, silahkan disimak video ini sampai habis. Dan juga mungkin buat teman-teman yang masih baru belajar gitu ya, gimana caranya closing di WhatsApp. Nah, silahkan ditonton video ini ya. Yuk mari kita mulai pembahasannya. Tips sukses closing di WhatsApp. Backgroundnya dulu deh. Saya juga termasuk salah satu seller yang menggunakan WhatsApp sebagai tempat untuk bisa closing produk gitu ya, closing order. Nah, saya menggunakan WhatsApp tuh sejak pertama kali memulai online shop di 2018 sampai sekarang gitu ya, masih pakai. Dan banyak ininya lah, banyak 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 pengalamannya lah gitu ya, dalam arti kalau misalnya lagi ngadepin customer tuh udah bisa ngebaca gitu kira-kira, oh ini orang memang yang niatnya beli, atau sekedar tanya-tanya, atau memang iseng gitu. Nah, nanti akan terlatih sendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum tahu karakteristik orang-orang yang datang ke WhatsApp atau nanya-nanya ke WhatsApp, mungkin bisa sering-sering berlatih aja gitu ya. Nanti lama-kelamaan bakalan ini sendiri kok, instingnya bakal jalan sendiri, bakal kebaca gitu. Orang-orang yang memang oh ini orang ini kategorinya ke sini, yang ini kategorinya ke sini gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya pengen sukses bisnis closing di WhatsApp, saya harap teman-teman sering-sering banyak berlatih gitu ya. Gimana caranya ya, mungkin bisa jadi teman-teman minta temennya sendiri untuk seolah-olah jadi pembeli gitu, bisa. Atau mungkin uh, kamunya sendiri yang tanya ke all shop yang lain gitu. Jadi dari sana kan kelihatan tuh gimana cara dia ngelayanin pak calon pembelinya gitu, gimana dia cara nanyanya misalnya, atau gimana caranya dia um, follow up-nya misalnya kayak begitu ya, gimana dia ngasih promonya misalnya kayak begitu. Nah, banyak cara lah. Jadi teman-teman jangan terpaku hanya kepada chat yang datang aja, tapi juga teman-teman istilahnya jemput bola gitu ya, jemput bola, cari tempat latihan sendiri gitu, sparring lah dalam kutip gitu ya, sparring. Oke, yang pertama adalah tips sukses closing di WhatsApp. Yang pertama adalah tanya dulu namanya. Nah, ini penting banget. Kadang orang yang masuk WhatsApp tuh tahu-tahu pengen nanya harga, nanya produk gitu ya, tapi dia nggak pernah ngasih tahu namanya. Nah, inilah kesempatan kita untuk bertanya gitu. Namanya siapa? Minimal ini deh, nama sama domisili. Nah, dengan begitu kan kita tahu tuh orang ini tempatnya di mana. Terus kita udah kebayang tuh ongkirnya kira-kira. Oh, kalau dari rumahku ke sini ongkirnya berapa ya? Promo apa yang bisa aku tawarkan nanti kalau misalnya dia emang beneran pengen beli gitu ya. Nah, jadi kalau udah tahu namanya nih, kita akan lebih gampang untuk menyapa dia dengan menggunakan nama. Jadi bukan lagi Kak atau Mbak, Mas gitu ya, tapi menggunakan nama. Nah, dengan menggunakan nama tuh kesannya akan jadi lebih personal gitu. Jadi menghilangkan batas antara penjual dan pembeli, tapi lebih kepada teman gitu, antar teman gitu tanya-tanyanya. Terus yang kedua adalah jawab pertanyaannya dengan pertanyaan lagi. Nah, ini yang kadang yang pemula tuh jarang dilakukan gitu. Ketika si pembeli bertanya, habis dijawab ya udah gitu, nggak ada lanjutannya gitu. Jadi mati chatnya dan tanda kutip gitu ya. Padahal kita sebagai pembeli tuh harus aktif juga menanyakan kepada dia kira-kira kebutuhannya tuh seperti apa gitu loh. Jangan sampai nunggu dia yang bertanya dulu baru kita jawab. Jangan begitu. Kita bukan operator gitu, kita bukan wawancara, tapi kita mencoba menggali kebutuhan si pembeli ini gitu. Jadi dengan banyak bertanya juga kita akan tahu kira-kira si pembeli ini karakternya seperti apa, butuhnya kayak gimana produknya gitu. Mungkin bisa juga dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti terbuka sendiri daya beli dia segimana gitu. Nanti akan ketahuan dari situ gitu. Misalnya nih, si pembelinya nanya gitu ya, Mas, Kak, produk A ada nggak misalnya kayak gitu ya. Tanya namanya dulu. Oh iya Kak, oh iya Kak ini misalnya, oh iya Kak Ani misalnya. Produknya ada Kak, mau yang
mau yang A atau yang B misalnya begitu. Ada mungkin kamu punya variannya gitu ya. Boleh ditawarin kayak begitu. Oh, aku mau A, aku maunya yang B. Oh iya kak, yang B ada. Kakaknya lebih suka yang B yang mana misalnya kayak gitu. Ukurannya mungkin beda gitu ya. Ada ukuran yang 50 mili atau mungkin ada yang ukuran 100 mili misalnya. Bebas lah, teman-teman bisa mengarang sendiri pertanyaannya, jangan sampai chatnya tuh mati gitu. Dan pertanyaannya juga jangan yang berpilihan ya dan tidak ya. Nanti deh kita bahas. Pokoknya itu dulu, jawab pertanyaan dengan pertanyaan gitu ya. Terus yang ketiga adalah pakai teknik cross sell upsell. Nah ini kalau misalnya sudah tahu kebutuhannya kayak gimana, terus sudah terjadi deal gitu ya, sudah hampir closing, teman-teman bisa juga nawarin produk lain gitu yang mungkin bisa lebih murah atau lebih mahal. Kalau lebih murah kan artinya cross sell gitu ya, down sell maksudnya, down sell. Kalau misalnya lebih mahal berarti upsell gitu. Nah tawarin down sell upsellnya gimana? Lihat kemampuan dia beli yang pertama misalnya. Kalau dia mampunya beli yang agak mahal produknya, maka tawarin yang upsell, siapa tahu dia mau beli kan. Kalau misalnya nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Setidaknya kita mencoba untuk menawarkan gitu, kan gratis juga ya kalau nawarin ya. Kalau misalnya dia beli ya syukur, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kan produk sebelumnya udah closing gitu ya. Yang penting tuh kita setidaknya ngasih opsi lagi ke dia, siapa tahu mau beli gitu ya. Ya lumayan kan, nambahin profit gitu, siapa tahu kan terjadi. Terus yang keempat adalah ini tipsnya ya, tips untuk memperbesar closing nih. Banyak-banyak latihan teknik closing ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, sering-sering sparring, sering-sering latihan gitu ya, sering-sering cari tahu gimana cara orang melayani kayak gitu. Jadi kita sendiri tuh mengerti dan paham, oh ternyata pembeli itu dilayaninya begini ya. Oh nanti aku kalau misalnya ada pembeli yang datang ke aku juga akan melayanin dia seperti orang lain melayani aku gitu. Nah dari situ kan nanti akan terasa gitu habitnya kayak gimana. Dan juga teman-teman gimana ya, semakin sering dilatih itu pelayanan kita akan semakin terjaga gitu kualitasnya. Jadi jangan sampai menurunkan branding kita sendiri yang sudah kita bangun gitu. Kalau misalnya di media sosial, di Instagram, di YouTube, di Twitter, di Facebook gitu udah bagus brandingnya, terus ketika masuk ke dalam chat CS atau admin justru jelek, nah ini yang gawat gitu. Jadi pertahankan brandingnya tuh dari hulu ke hilir gitu ya. Dia mulai dari packing, mulai dari konten gitu ya, kontennya udah bagus, packing udah bagus, foto udah ada banyak semua, endorsan jalan gitu ya, endorsan memang yang sesuai dengan branding. Terus ketika masuk ke CS juga harus sama gitu, vibe tuh bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya itulah auranya gitu ya, harus sama dengan apa yang sudah kita sebarkan di media sosial gitu. Jadi pengalaman orang dilayani tuh terasa gitu, oh brandingnya ternyata sama persis dengan apa yang aku lihat di media sosial. Nah kayak gitu ya. Balik yang tadi ya, kalau yang saya bilang jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kalau misalnya ngasih pertanyaan tuh jangan ada opsi ya dan tidak. Jadi kalau misalnya oh kakak mau yang sering terjadi itu adalah kakak jadi beli atau enggak. Nah kalau itu kan itu udah pasti iya pilihannya dan tidak gitu. Jangan ditanya seperti itu kalau misalnya mau ya. Kalau misalnya kita sebagai seller gitu, pertanyaannya adalah ya dan ya. Jadi dua-duanya itu adalah pilihan untuk orang lain memilih apa yang kita mau gitu sebetulnya. Tapi seolah-olah dia yang milih gitu, padahal ya dua-duanya juga pilihan yang masuk ke kita gitu. Kalau tadi contoh yang pertama ya, kalau misalnya produk A mau yang A atau yang B, atau ukuran S apa L misalnya kayak begitu. Atau kalau misalnya follow up nih yang rada tricky biasanya, karena pertanyaannya pasti kepikirannya ya dan tidak gitu ya, padahal masih banyak tuh. Kalau misalnya mau follow up, halo kak, promonya hari ini, promonya tinggal 2 hari lagi ya kak, kakak mau ikut promo yang hari ini atau mau ikut yang non promo. Nah itu kan dua-duanya ya iya dan ya, atau bukan ya dan tidak gitu ya. Nah jadi teman-teman bisa mengaturnya sendiri kira-kira
kalimat closing seperti apa atau copywriting seperti apa yang teman-teman gunakan gitu ya. Jangan sampai chatnya mati, itu yang satu. Yang kedua adalah gunakan pilihan ya dan ya. Nah itu deh, mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa meningkatkan closing rate-nya jadi lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya kritik, saran, request materi, tulis di kolom komentar. Yang gratisan ada di deskripsi, cek aja. Instagram ada di deskripsi, semuanya ada. Kalau misalnya mau dibagikan videonya silahkan. Subscribe juga jangan lupa, dibantu berkembang channel ini ya, biar nggak ketinggalan juga video-video terbaru dari channel ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.